Men, kasih tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan. Puji Tuhan. Ya, gimana kabar saudara semua? Sorry, saya tersedak saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya bisa kembali melayani saudara dimanapun saudara berada. Saudara tadi selama ibadah muncul di notifikasi banyak jemaat WA mereka yang dari luar kota, luar negeri. Mereka sudah bergabung, pastor saya pasti ikut, pastor saya sudah share. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada setiap saudara. Saudara yang sudah terus mendukung pelayanan ini. Saudara yang sudah terus mendukung, mengikuti ibadah, share ke teman-teman saudara. Saudara share di grup, saya percaya Tuhan memberkati saudara dengan caranya yang spesial. Bagi saudara yang banyak menabur dengan cara seperti itu. Hari ini kita mau lanjut mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya sama-sama tulis di live chat, Tuhan Yesus dahsyat. Ayo saudara. Tulis di live chat sebanyak-banyaknya yuk. Tuhan Yesus dahsyat. Wah, puji Tuhan luar biasa. Dan saudara bagi tadi yang belum tulis Tuhan Yesus baik, ayo sebanyak-banyaknya saudara boleh tulis juga double. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik. Nah saudara, kenapa sih saya perlu saudara tulis gini? Bukan saya kengangguran lalu saya suruh saudara tulis. Tapi yang satu supaya saya sudah jelasin minggu lalu bahwa supaya ada interaksi ya. Supaya saya nggak ngerasa sendirian di atas sini. Di depan kursi-kursi yang kosong. Tapi supaya juga saudara mengingatkan diri saudara sendiri. Nah, saat saudara tulis gitu kita diingatkan, iya ya Tuhan itu baik, iya ya Tuhan itu dahsyat, iya ya Tuhan itu luar biasa. Karena itu biasakan saudara kalau apalagi yang di rumah saudara tulis, ya saudara chat. Dan saya percaya dengan saudara chat, dengan saudara like, dengan saudara subscribe, maka acara ini akan lebih banyak memberkati orang. Saudara, saya nggak tahu berapa banyak kesaksian yang saya terima di mana banyak orang diberkati karena mereka nggak sengaja mengikuti ibadah sela. Mereka nggak sengaja ikut ibadah minggu dan mereka sampai hari ini jadi jemaat. Dan saudara, saya rindu juga itu bisa terjadi ke lebih banyak orang lagi. Tapi caranya sederhana, saudara boleh bantu saya like, saudara boleh bantu saya share, terutama di grup-grup WA saudara. Saya yakin grup WA saudara banyak kan? Daripada saudara gibah orang, daripada saudara chat orang. Saudara lebih baik kita bagikan firman Tuhan. Kita bagikan renungan-renungan, kita bagikan link-link ibadah. Saya percaya itu jadi kekuatan. Nah hari ini saya membahas tentang bebas dari ketakutan. Tulis di live chat, bebas dari ketakutan. Nah saudara, kita sudah membahas minggu lalu bebas dari kegelisahan. 2 minggu yang lalu sudah kita bahas bebas dari kekhawatiran. Nah hari ini kita bahas tentang ketakutan. Karena itu berbeda dengan kegelisahan dan beda dengan kekhawatiran. Nah saudara, ketakutan itu merupakan satu hal yang lebih sering kita alami. Ada orang yang gak pernah gelisah hidupnya. Tapi hidupnya penuh dengan ketakutan. Ada orang yang gak pernah khawatir. Tapi hidupnya takut gitu saudara. Takut ini, takut itu. Dan saya rasa sekali lagi, orang Kristen harus hidup merdeka. Tulis di live chat, merdeka. Kalau perlu kasih benderanya Indonesia, merdeka gitu kan. Nah saudara, kalau perlu saudara taruh itu. Kenapa? Karena kita harus merdeka gitu saudara. Nah kita sebagai warga negara Indonesia, kita merdeka. Nah sebagai warga kerajaan surga pun kita juga harus merdeka, apalagi saudara ya kan. Dan kita harus merdeka bukan hanya dari yang pertama, kita merdeka dari kegelisahan, kekhawatiran, tapi ketakutan pun kita juga harus bebas dari itu. Ayo kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita mau belajar dari seorang yang mengalami ketakutan yang sangat besar sekali. Dalam 2 Raja-Raja, kalau minggu lalu 1 Raja-Raja, hari ini kita di 2 Raja-Raja 6 ayatnya ke-8 sampai ayatnya yang ke-15. Nah ayo sama-sama kita mau baca 2 Raja-Raja 6 ayatnya ke-8 sampai ayatnya ke-15. Saya minta para WL, sahabat-sahabat saya untuk boleh membaca. Dari Pak Boy, lalu lanjut ke Pak Frigo dan Bu Gledi. Silakan. Haleluya. 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-8 sampai 15. Sampai 15 firman Tuhan. Tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadap. Ayat 9, tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana bukan sekali 2 kali saja.
Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu, maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita yang memihak kepada Raja Israel? Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel, dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukanlah kepadanya, dia ada di Dotan. Maka dikirimkannya lah di sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Nah, saya bacakan ayat 15. Dikatakan ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Nah saudara, di sini kita lihat ada seorang bujang, seorang hamba yang ketakutan. Kenapa? Karena dia lihat tentara yang begitu besar mengelilingi atau mengepung rumahnya. Nah saudara, kebetulan yang namanya bujangnya ini gak disebut namanya, tapi disebut nama tuannya, yaitu muridnya Elia, yaitu Elisa. Nah saudara, Elisa ini seorang nabi Tuhan yang luar biasa. Dan dia seseorang yang sangat berani saudara. Dia tidak takut dengan Raja Aram sekalipun. Kenapa? Karena dia tahu bahwa yang menyertai dia, raja di atas segala raja. Dan begitu juga dengan kita. Nah kita gak boleh takut. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang lebih besar dari masalah kita. Tuhan kita lebih besar dari COVID. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita lebih besar dari pandemi ini. Tuhan lebih besar daripada krisis ekonomi. Tuhan lebih besar daripada inflasi. Nah ya kan kita dengar di mana-mana tentang inflasi, tentang ini. Nah Tuhan kita loh lebih besar, kenapa kita harus takut? Nah tapi tidak memungkiri bahwa memang ada orang yang takut. Nah ada orang yang seperti Elisa, dia gak takut karena dia tahu. Nah tapi khotbah ini adalah bagi orang-orang yang seperti bujang ini. Dimana saat dia lihat begitu banyak tantangan, saat dia melihat begitu banyak tentara yang besar mengelilingi dia. Masalah satu belum selesai, satunya udah datang. Tentara berjalan datang, tentara berkuda datang. Di mana kita ngalamin ketakutan yang begitu dalam. Nah Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kalau minggu lalu saya sudah sampaikan gelisah gak dosa. Takut juga gak dosa, tulis di live chat, takut gak dosa. Nah tapi hidup dalam ketakutan, itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Saudara, saya pernah ketemu dengan orang yang uangnya banyak. Tapi dia gak pernah sekalipun keluar negeri. Ke Singapura pun gak pernah. Kenapa? Karena dia takut naik pesawat. Rugi kan saudara, dia punya uang miliar. Tapi gak pernah sekalipun dia keluar dari Indonesia. Bahkan keluar pulau pun gak pernah. Kenapa? Dia takut terbang. Nah saudara, saya mau katakan kepada saudara. Kalau hari ini hidup kita dipenuhi dengan ketakutan, maka hidup kita gak pernah maju. Hidup kita akan selalu tidak pernah melangkah. Kenapa? Karena hidup kita selalu takut, nanti kayak gini, nanti kayak gini. Nah saudara, hari ini kita mau belajar sama-sama bagaimana kita gak boleh hidup dalam ketakutan. Kenapa? Karena ketakutan itu bukan kehendak Tuhan. Tulis di live chat, ketakutan bukan kehendak Tuhan. Nah lalu kehendaknya siapa Pak? Nah saya katakan kepada saudara, siapa yang menyebabkan ketakutan? Coba buka sama-sama di 2 Timotius pasal yang pertama ayatnya yang ke-7. Coba saya bacakan buat saudara. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Dikatakan sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh apa saudara? Ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan apa? Nah kalau bukan Tuhan yang mengirim roh ketakutan, siapa? Kalau bukan Tuhan pasti setan. Saudara, yang pertama yang menyebabkan ketakutan adalah setan. Tulis di live chat, jangan kalah sama setan. Nah saudara, ketakutan bukan kehendak Tuhan. Tapi ketakutan kehendak setan. Dan seringkali setan memaksakan kehendaknya terhadap kita. Kalau perlu dia kerja 24/7. Kalau perlu dia kerja 24 jam seperti Alfamart atau Indomaret. Alfamart, Indomaret waktu PPKM tetap jam 10. Setan PPKM kerjanya tambah keras. Setan akan memaksakan kehendak. Firman Tuhan berkata dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia cari mangsa supaya bisa ditelan. Pertanyaannya, apakah kita mangsa yang empuk buat iblis? Saudara, banyak orang sedang ketakutan. Kenapa? Karena setan. Saya percaya waktu ibadah,
Ibadah gak boleh menimbulkan rasa takut. Jangan kita di atas mimbar, wah kita nakut-nakutin jemaat. No, firman Tuhan berkata, no, gak boleh. Ya saudara, iblis akan memberikan rasa takut ini lebih kepada orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Saya yakin saudara yang mengikuti berapa ribu saudara yang mengikuti sekarang ini juga. Saudara adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Karena itu orang yang diurapi seringkali diganggu dengan ketakutan. Iblis membuat saudara stres, iblis membuat saudara khawatir, iblis membuat saudara takut. Tapi dengar saya baik-baik Bapak Ibu Saudara. Hari ini jangan sampai kita jadi korbannya iblis. Tulis di live chat, jangan jadi korbannya iblis. Iblis membuat kita takut supaya apa? Supaya kita gak bisa menghidupi urapan yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya iblis melihat kita gak dapat potensi yang Tuhan udah berikan. Kita gak bisa memaksimalkan itu. Karena itu firman Tuhan berkata, lawan iblis. Artinya lawan apa juga? Lawan ketakutan. Kenapa? Karena iblis datangnya satu paket sama ketakutan. Kalau sampai ada orang yang datang sama saudara yang suka nakut-nakutin saudara, itu setan. Tapi saudara jangan langsung ngomong, oh kamu setan. Jangan saudara. Ya kan? Nanti marah dia. Tapi saudara harus tahu. Yang membawa saudara kepada roh ketakutan. Itu pasti iblis. Yang kedua, yang membuat kita takut. Seringkali iblis memakai cara, yaitu dengan situasi dan kondisi. Gimana gak takut banyak orang mati. Gimana gak takut sekitar kita terinfeksi. Gimana gak takut ekonomi mulai menurun. Gimana gak takut banyak orang udah mulai di PHK. Gimana gak takut kontrakan udah mau habis, kita harus bayar. Tapi dengan saya hadir malam hari ini, Tuhan kirim saya untuk pesan buat saudara. Situasimu boleh seburuk apapun. Bagi Tuhan untuk ngubahnya itu gampang. Tulis di live chat, gampang. Kalau perlu gampang terus pakai emoji fire gitu, api gitu. Gampang. Tapi seringkali banyak orang karena situasi dan kondisi mereka jadi takut. Banyak orang setelah melihat situasi dan kondisinya jadi takut dan setan senang. Setan senang kalau lihat saudara takut. Saya mau katakan kepada saudara, jangan mau kalah sama setan. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus, lawanlah iblis. Dia musuh. Dan hari ini saya mau ajarin saudara. Saya mau bagikan, share kepada saudara. Gimana kita bisa hidup gak takut. Meskipun badai silih berganti dalam hidup kita, tantangan datang. Gimana kita bisa tetap tegar, gimana kita tetap bisa penuh sukacita, kita penuh damai. Gitu. Gimana caranya? Gampang. Yang pertama saudara catat. Ya, yaitu jangan panik. Coba ngomong sama kanan kiri, jangan panik. Tulis di live chat, jangan panik. Lihat ayat 15, 2 Raja-Raja 6 ayat 15. Tadi ayat yang kita udah baca tadi. 2 Raja-Raja 6 ayat 15. Lihat kata bujangnya itu. Bujangnya berkata gini. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, tampaklah tentara kuda dan tentara ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujang itu kepadanya apa saudara? Celaka aku. Ini tentaranya belum masuk ke dalam kota. Dia udah bilang apa? Celaka. Mati aku. Gak cari solusi dulu. Gak cari jalan dulu. Sorry ya, gak doa dulu. Udah panik. Mate aku lah, itu orang Surabaya saudara. Betapa banyak orang saat ngadepin tantangan panik duluan. Positif COVID, panik. Wah, kayak orang udah mau mati padahal cuma flu. Saya mau katakan kepada saudara, jangan suka jadi orang yang panik. Orang yang panik gak akan menyelesaikan masalah, justru nambah masalah. Saudara ya, kalau lagi sama orang yang panik, itu pasti saudara juga ikut panik. Setuju dengan saya? Lihat orang gelisah, panik gitu. Aduh. Kalau naik pesawat, pesawatnya goyang. Sebelah saudara panik. Dia bahasa roh. Saudara juga pasti ketakutan. Saudara juga pasti bahasa roh. Tapi kalau sebelahnya itu diam. Tenang, sambil minum, sambil makan kacang. Saudara juga, dia gak takut. Mungkin gak terlalu bahaya. Nah itu loh saudara. Apalagi kalau pilotnya keluar, dia bilang, wah tenang gak apa-apa. Wah kita tenang.
Tapi kalau pilotnya udah panik, udah wis. Kita udah doa, kita udah selesai Tuhan, ampuni semua dosa-dosaku sejak masa mudaku. Tapi ingat, orang yang panik akan datengin masalah. Panicking is never a good idea. Orang yang panik selalu memikirkan kemungkinan negatif. Orang yang panik lagi sakit pasti mikirin mati. Aduh mati aku. Ada tuh saya ketemu sama orang, saya ditelepon, Pastor saya COVID. Saya bilang, oh ya cepat sembuh. Dia bilang, aduh gimana kalau aku mati? Lu. Padahal dia masih muda, rajin olahraga, udah kepikiran. Kenapa panik? Ada orang di awal-awal pandemi dulu panic buying. Pergi supermarket yang namanya tisu, minyak diborong satu rumah. Sampai sekarang bandeng udah expire minyaknya. Kenapa panik? Selalu memikirkan kemungkinan yang negatif. No. Kita gak pernah diajar untuk selalu memikirkan kemungkinan yang negatif. Tapi kita selalu diajar untuk apa yang mulia, apa yang berkenan, apa yang indah. Apa yang sedap didengar, pikirkan semua itu. Saudara, orang yang panik selalu berasumsi yang buruk. Bahkan tentang orang sekitarnya. Selalu berasumsi buruk tentang istrinya, suaminya, ribut. Dan yang paling luar biasa tentang orang panik, luar biasanya dalam konotasi negatif, adalah orang yang panik tidak bisa memberi solusi. Saudara, hari ini saudara mau bebas dari ketakutan? Pastikan hadepin apapun dalam hidup saudara. Jangan panik. Kayak Elisa, nanti saudara baca di rumah ayat. Elisa bilang, santai bro. Ya kan? Santai bos. Tahu gak? Yang nyertain kita itu lebih banyak. Loh, itu loh. Kalau saudara lagi kena masalah, tenang. Sama-sama televisi lainnya, tenang. Bilang aja, wow, aku boleh positif COVID. Tapi Tuhan Yesus kan penyembuhku. Itu. Aduh, agak di PHK ya. Wah, tapi gak apa-apa. Kan Tuhanku kaya. Yang sanggup menyediakan apa yang aku butuhkan. Nah gitu. Jangan langsung mikirin, wah mati aku. Wah anakku mau makan apa? Lu makan nasi. Hari ini, jangan panik. Daripada panik, belajar untuk tenang. Di dalam caranya Tuhan. Di lagu itu, tadi kita nyanyi di awal. Dan ku tenang di dalam caramu. Kita tenang dalam caranya Tuhan. Kalau kita panik, kita gak bisa lihat cara Tuhan. Bujang ini panik, gak bisa lihat pertolongan Tuhan. Gak bisa lihat bala tentara surga. Tapi karena bujang ini negatif, dia jadi ketakutan. Tapi hari ini belajar dari Nabi Elisa. Dia tahu yang menyertai dia lebih banyak. Secara cepat yang kedua. Bagaimana kita bisa gak takut? Yaitu yang kedua. Mintalah Tuhan membuka mata rohanimu. Ini bagus. Tulis di live chat, buka mata rohani. Saya suka lagu itu. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you. Kadang-kadang kita butuh dibukain mata rohani kita. Daripada kita terus lihat dengan mata jasmani kita. Kita bisa terus lihat dengan mata rohani kita. Tuhan berikan kita 2 pasang mata, bukan 1 pasang aja. Tuhan berikan kita 2 pasang. Yang pertama mata jasmani, yang kedua mata rohani. Yang mata jasmani lihat apa yang kelihatan. Mata rohani dipakai untuk melihat yang tidak kelihatan. Ada banyak hal yang kita gak bisa lihat dengan mata kita. Optanomai. Itu bicara tentang mata jasmani kita. Di mana kita lihat secara natural. Seperti saya lihat di ruangan ini kursi kosong. Tapi mata rohani saya bisa melihat bahwa tempat ini bukan hanya kursi kosong. Tapi ada malaikat-malaikat Tuhan di sini. Lagi beribadah. Lagi menopang kami untuk menolong saudara di rumah. Karena kalau enggak ini jadi video YouTube biasa. Ini jadi kayak vlog biasa. Ya kan ini saya kayak wawancara biasa. No. Tapi saya tahu. Apa yang mungkin saya gak bisa lihat dengan otanomai. Dengan mata saya yang literal.
Di balik itu ada yang saya nggak bisa lihat. Ya Tuhan sedang kerjakan sekarang. Saya lagi ngomong biasa, lewat mic ini. Tapi di balik layar Tuhan sedang menjamah saudara. Tuhan sedang menolong saudara, ada gelombang kesembuhan sedang terjadi. Ada pemulihan sedang terjadi. Karena itu hari ini doa sama Tuhan, dikatakan Elisa berkata, Tuhan buka mata bujangku ini. Dan akhirnya setelah matanya dibuka, maka bujang ini bisa melihat bahwa ada bala tentara surga. A big heaven army. Udah siap melindungi Elisa dan bujang. Kelihatannya 2 lawan ribuan. Tapi kalau kita membuka mata rohani kita bisa lihat bahwa kita gak pernah sendiri. Sama seperti khotbah minggu lalu. Orang yang mata rohaninya terbuka. Dia bisa melihat kemungkinan dalam kemustahilan. Tulis di live chat, kemungkinan dalam kemustahilan. Ya kan? Dalam kemustahilan, orang semua bilang, lihat mata, nggak mungkin. Tapi mata rohani lihat, bisa. Kenapa? Sebab bagi Allah, gak ada yang mustahil. Orang yang mata rohaninya terbuka akan melihat kemenangan dalam kesulitan. Dia lihat hal ini sulit. Semua orang lihat sulit. Gak ada uang. Sakit. Kondisi pandemi di mana-mana. Tapi dia bisa lihat, di balik ini ada kemenangan. Pada orang berkata, Pastor, gereja sekarang jadi sepi karena banyak orang takut ke gereja. Saya bilang, gak apa-apa. Ada berkat di balik ini, yang setuju katakan amin. Ya kan? Saya gak stres. Saya gak terus, gak bisa tidur. No, tidur saya tetap pulas. Kenapa? Karena saya lihat kemenangan dalam kesulitan. Dan yang ketiga, orang mata rohaninya terbuka bisa lihat kuasa Tuhan dalam kelemahan. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, dalam kelemahanmu kuasa Tuhan jadi sempurna. Saudara mau lihat kuasa Tuhan bekerja, harus lemah dulu. Harus lemah di hadapan Tuhan dulu. Jangan pakai kekuatan kita. Dan akhirnya saat mata rohani bujangnya Elisa terbuka. Kelihatan. Yang nyertai dia, yang keliling rumahnya jauh lebih banyak. Perlengkapannya lebih dahsyat daripada tentara Raja Aram. Dan yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana kita bisa tidak hidup dalam ketakutan? Yang pertama, jangan panik ya, jangan panik. Yang kedua, biar Tuhan buka mata rohani saudara. Dan yang ketiga, saudara harus bersama dengan orang yang tepat. Nah ini bagus. Tulis di live chat, bersama orang yang tepat. Untung bujang ini bersama dengan Elisa. Coba kalau enggak, udah stroke berdiri. Lihat tuh gitu banyak mati dah. Tapi untung ada Elisa, orangnya tepat. Yang membantu dia, membuka mata rohani dia. Hari ini kalau saudara tidak mau hidup dengan ketakutan, jangan suka kumpul sama orang yang suka takut. Sederhana. Kalau saudara kumpulnya sama orang yang dikit-dikit takut, dikit-dikit stres, dikit-dikit gelisah, pasti kayak gitu juga. Tapi kumpullah dengan orang yang kuat. Kumpullah dengan orang yang semangat, kumpullah dengan orang yang punya gairah cari Tuhan. Ya tetap mencari Tuhan di tengah kemustahilan, mencari Tuhan di tengah kesulitan. Ya tetap bisa tenang gitu, meskipun persoalan menimpa. Maka saya percaya seperti bujang Elisa, ketakutan itu akan hilang karena saudara akan lihat. Saudara akan lihat dari orang itu, orang yang tepat itu. Bahwa kalau kita bersama dengan Tuhan yang baik, kalau kita bersama dengan Tuhan yang dahsyat, maka gak ada satupun yang bisa mengalahkan kita. Boleh sakit, persoalan, tantangan. Tapi kalau mata rohani kita terbuka, kita akan lihat lewat lembah kekelaman sekalipun aku tidak takut sebab dia beserta. Saudara, saya juga banyak takut dulu. Dulu saya bilang dulu. Tapi lewat pandemi ini saya diajar sama Tuhan untuk gak takut. Kenapa? Karena dia tuh selalu ada cara. Karena itu gak kebetulan tadi lagu pertama kau selalu punya cara. Habis ini kita nyanyiin lagi refnya terus kita doa. Kenapa? Karena kalau kita tahu Tuhan selalu punya cara, buat apa takut? Iya gak sih Pak? Iya gak sih? Kalau kita tahu bahwa dia selalu ada aja caranya. Dia gak pernah kehabisan cara. Buat apa takut? Iya gak sih logikanya? Logikanya sederhana. Kalau Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan kita yang kuat, selalu punya cara. Why are we afraid? Why are we scared?
Dia selalu punya cara, bahkan dalam kematian sekalipun. Dia punya cara menyelamatkan saudara dan saya dengan caranya masuk surga. Lebih enak daripada di bumi ini. Di bumi ini tetap harus pakai masker. Di surga saya yakin udah gak ada orang pakai masker. Bahkan dalam kematian sekalipun, dia selalu punya cara. Lazarus mati. Ya kan? Dibangkitin. Udah mati aja Tuhan punya cara kok. Tuhan udah buktiin dalam firman-Nya. Ada yang udah harus 3 hari, 4 hari di kuburan. Tuhan tetap punya cara. Di saat di pernikahan di Kana. Anggur habis. Bayangin anggur habis. Tuhan aja punya cara. Apalagi masalah saudara hari ini. Saya yakin masalah saudara gak lebih parah daripada kematian. Ya kan? Pastilah lebih enteng dari kematian. Percayalah kalau kematian aja Tuhan punya cara untuk menolong. Apalagi, tulis di live chat apalagi masalah saudara hari ini. Jangan takut ya. Dia selalu punya cara untuk menolong saudara dan saya. Setan akan berusaha mengintimidasi kita. Membuat kita berpikir bahwa sudah tidak ada harapan. Tidak ada mujizat. Tidak ada harapan lagi. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus yang dahsyat. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia Tuhan yang maha dahsyat. Dia Tuhan yang sanggup memulihkan kehidupan saudara. Dia yang sanggup menyatakan keajaiban dan kemuliaannya di dalam kehidupan saudara. Yang percaya berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Tuhan.